Hobi telah mati dan kita yang membunuhnya. Belakangan ini hobi gak kerasa seperti hobi lagi. Entah hobi lu itu bermain alat musik, melukis, fotografi. Budaya kita ngebuat kita ngerasa kalau hobi itu gak guna atau buang-buang waktu. Kecuali hobi itu bisa mengarahkan kita ke sesuatu yang lebih besar. Harus menghasilkan, harus jadi sesuatu. Lu gak bisa cuma buat musik aja. Lu harus jadi produser musik yang terkenal. Lu gak bisa cuma melukis aja. Lu harus mencari art style lu. Menari bukan tentang melakukan gerakan tari yang lu suka. Ini tentang menjadi viral. Tapi ini yang sebenarnya terjadi. Kita ngebuat semua hal yang awalnya cuma buat senang-senang menjadi bentuk lain dari pekerjaan. Kita hidup di era di mana semua hal harus dimonetisasi. Hobi bukan lagi relaksasi, tapi jalan menuju hasil atau bisa gue bilang cuan. Kita kehilangan kemampuan untuk melakukan sesuatu cuma karena itu menyenangkan. Itu feels good buat kita. Sekarang semuanya harus punya arah dan tujuan. Dan jujur, ini membunuh kegembiraan dari melakukan hobi. Kita kehilangan kenikmatan dari hobi itu sendiri. Karena hobi yang dulu bikin kita tenang, sekarang malah jadi sumber tekanan. Yang ngebuat hobi spesial adalah dia merupakan satu area di hidup lu di mana lu bisa payah atau buruk dalam sesuatu. Tapi itu bukan masalah. Lu hobi melukis, tapi lukisan lu jelek kayak lukisan anak SD, itu gak masalah. Lu hobi buat musik, tapi musik lu kedengarannya kayak suara panci jatuh, itu gak masalah. Atau hobi lu menari, tapi tarian lu itu kelihatan kayak orang lagi tantrum. Semua itu gak masalah. Karena hobi seharusnya adalah tempat lu bereksperimen dan mencoba hal aneh tanpa adanya konsekuensi. Karena hobi itu untuk lu dan punya lu. Tapi sekarang kita memantau kemajuan kita, menetapkan tujuan, membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosial. Gua ngeliat banyak orang yang pengen coba hobi baru, misalnya melukis. Mereka pikir ini bakalan menyenangkan. Tapi baru aja mereka mencoba melukis selama beberapa hari, mereka mulai cari tutorial melukis di YouTube. Cara makin jago melukis. Dan pada akhirnya frustasi karena lukisannya gak sebagus yang mereka lihat di media sosial. Fase eksperimentasi itu dilewati seluruhnya. Keinginan untuk berkembang itu emang wajar. Tapi coba lu tanya ke diri lu sendiri. Apakah keinginan untuk berkembang itu emang muncul dari diri lu sendiri atau karena dari luar? Atau karena lu ingin pamer ke orang lain? Lu boleh punya keinginan untuk berkembang, tapi lakukan ini tanpa tekanan dan nikmati prosesnya. Karena ini hobi, bukan pekerjaan. Sosial media punya peran yang sangat penting dalam kematian hobi. Sekarang semuanya bisa jadi konten. Lu gak bisa cuma menari untuk diri lu sendiri lagi. Lu harus ngevideoin tarian lu, terus diupload di TikTok. Berharap videonya bakalan viral. Lu gak bisa cuma buat musik buat diri lu sendiri. Kenapa gak coba upload musik lu di YouTube, berharap musik lu viral, lu bisa jadi popstar atau jadi rapper terkenal. Kegiatan mendokumentasikan hobi menjadi lebih penting daripada menikmati hobi itu sendiri. Ditambah di era ini di mana lu dituntut untuk selalu produktif. Hustle culture. Kalau lu istirahat, lu gak produktif. Kalau lu istirahat, lu gagal. Kalau lu gak hustling, grinding, atau membangun sesuatu, itu kayak lu ngapain aja selama ini. Hobi kerasa gak guna karena lu ngerasa kalau hobi itu gak berkontribusi ke karir atau dompet lu. Tapi itulah poin dari hobi. Hobi tidak seharusnya produktif. Hobi itu seharusnya menjadi lawan dari budaya produktif. Ketika lu menari untuk menikmati pergerakannya, ketika lu ngebuat musik cuma karena ingin mendengar suara alat musik tertentu yang ngebuat lu seneng,
Ketika lu ngelukis karena cuma pengen ngeliat campuran berbagai warna, itu bukan buang-buang waktu. Itu saatnya otak lu bermain. Itu saatnya lu mengingat kalau lu itu manusia bukan mesin. Kita berpikir kalau sesuatu gak mengarahkan kita ke hal yang lebih besar, itu pointless, gak ada artinya. Tapi gimana kalau poinnya itu adalah melakukan? Gimana kalau value-nya itu adalah pengalaman itu sendiri, bukan hasilnya? Kita ngebuat semua hal jadi sesuatu yang berpotensi untuk menjadi side hustle, kerjaan sampingan. Tapi ketika hobi menjadi bisnis, kita kehilangan value dari hobi itu sendiri. Hobi lu itu gak punya keharusan untuk menghasilkan. Hobi gak harus menghasilkan duit buat lu, ngebuat lu jadi lebih baik, atau ngebuat lu jadi lebih menarik. Jadi gimana kalau sekarang kita coba izinkan diri kita untuk menikmati sesuatu tanpa harus jadi ahli, tanpa harus viral, tanpa harus menjual. Mungkin hal paling radikal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menikmati sesuatu cuma demi menikmatinya. Membiarkan hobi tetap jadi hobi, sebuah ruang bebas untuk diri kita.